kabar? Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Azan berkumandang di Times Square, New York di bulan Ramadan. Ini adalah bagian dari pelaksanaan salat tarawih yang rutin diadakan satu kali setiap tahunnya di lokasi ikonik jantung kota Manhattan. Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York, pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung. Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya sejak pertama dilakukan pada tahun 2022. Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan salat maghrib, isya, hingga tarawih. Ini yang kali pertama. Kali pertama. Oh, very, mind blowing. Membangkitkan rasa semangat Ramadan tu. I'm doing Facebook live and share it with my brothers in Malaysia. Pelaksanaan salat tarawih dilaksanakan di kawasan Times Square, New York City satu kali setiap tahunnya. Dan di belakang saya ini adalah syaf untuk para pria dan di sebelah sana adalah lokasi untuk jemaah para perempuan. Dan dilaksanakan dari jam buka puasa untuk sholat maghrib, lanjut sholat isya, dan juga dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang menariknya, makin malam makin ramai meskipun cuaca ekstrim dingin sekali, yakni hingga minus 2 derajat Celcius. Pelaksanaan tarawih di jantung kota New York ini kerap tarik perhatian pelancong dan warga setempat. Dikelilingi ratusan videotron berbagai iklan, tak jarang ibadah ini juga dikritik karena lokasinya yang dianggap tak suci untuk sholat. At first I was a little bit skeptical when I heard about this because I thought it's a bit of a haram place fundamentally, but then I thought about it and it's like it can be good to bring some halal energy to this part of the city. Tokoh Islam New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan maksud baik dari misi pelaksanaan ibadah ini. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk sholat tarawih di Times Square. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Kita di sini hadir. Kebebasan pelaksanaan ibadah di muka publik dijamin oleh pemerintah kota New York melalui perolehan izin penyelenggaraan kegiatan ibadah publik untuk manfaat komunitas untuk satu hari dan di satu lokasi. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan Naratama, VOA. Beralih ke informasi dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negara Vietnam akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Nantinya Vietnam berencana membangun ratusan ribu pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Indonesia untuk mendorong ekosistem mobil listrik. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, disebut akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan nantinya perusahaan otomotif Vietnam Vinfast akan membangun pabrik di Indonesia. Ia berharap masuknya Vinfast dapat mendorong industri kendaraan listrik di tanah air. Tadi ya kita bicara mengenai kerjasama di bidang ekonomi, tentunya terkait dengan investasi Indonesia di Vietnam dan investasi Vietnam di Indonesia. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya, Vinfast. Dan mereka sudah merencanakan membuat ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Nah, kemudian kalau investasi di Indonesia salah satunya adalah membuat vaksin untuk hewan di Vietnam. Nah, jumlah perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di Vietnam lebih dari 130 proyek. Nah, mereka akan meningkatkan jumlah investasi Vietnam di Indonesia. Kemudian Vietnam dan Indonesia punya aspirasi yang sama. 100 tahun ke depan mau menjadi negara maju di atas negara pendapatan tinggi. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan.
Perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tidak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Yang dikhawatirkan bukan hanya besaran tarif, tetapi juga ketidakpastian, karena bisa berubah dalam hitungan hari. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun pemerintahan Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra
produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did, and it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU Transisi Energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Tinggal di negara mayoritas non-muslim seperti Amerika Serikat merupakan tantangan bagi orang tua muslim yang membesarkan anak-anak mereka. Itu sebabnya berbagai sekolah pendidikan Islam mingguan didirikan berbagai komunitas, termasuk imam madrasah. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid imam madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun, untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it.
Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs.
Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit ke luar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.